Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada dalam program Bible and Coffee untuk sama-sama kita merenungkan firman Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita bersyukur karena setiap hari Tuhan membersihkan hidup kita. Kita bersyukur karena setiap hari Tuhan menuntun dan mengarahkan jalan-jalan hidup kita. Dan kita bersyukur karena setiap hari kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, setiap hari saya hidup dipelihara oleh Tuhan. Amin. Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita mau datang sama Tuhan. Bapak terima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami bersyukur karena Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menolong sehingga segala perkara dapat kami tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Karena itu kami rindu di saat yang indah ini untuk kembali mendengarkan firman-Mu karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap dalam hidup kami. Bersabdalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, suatu kali Musa dalam kitab Ulangan pasal keempat ayat yang ke-9. Musa bilang begini kepada bangsa Israel. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah. Sama-sama bilang sama saya harus waspada. Sama-sama bilang sama saya harus berhati-hati. Apa yang perlu diwaspadai, apa yang harus dihati-hatikan. Berhati-hatilah, waspadalah, supaya jangan engkau melupakan. Wow, jangan engkau melupakan. Apa yang gak boleh dilupakan? Jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Jadi umat Tuhan diingatkan oleh Musa, jangan engkau pernah lupakan sama sekali ketika engkau akan masuk ke tanah yang berlimpah susu dan madunya. Jangan engkau lupa apa yang engkau udah lihat. Apa sih yang pernah dilihat bangsa Israel? Perjalanan bersama dengan Tuhan. Saudaraku, perjalanan bagaimana laut terbelah, perjalanan bagaimana tangan Tuhan yang kuat mengeluarkan mereka dari tangan Mesir, tangan perbudakan. Mereka melihat bagaimana di padang gurun mereka dipelihara dengan makan dan minum. Jangan pernah kau lupakan. Terlebih yang spektakuler ketika mereka mendengar suara Tuhan di tengah-tengah dari gunung. Tuhan bersuara. Saudara dikasih dalam Tuhan, mereka mendengar. Dan Musa bilang sama umat Tuhan, jangan engkau lupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu. Berapa lama? Seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Jadi, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan bahwa kalau kita punya pengalaman dengan Tuhan, baik ketika saudara dan saya disembuhkan Tuhan, baik ketika kita ditolong Tuhan, ketika kita menghadapi orang-orang jahat, orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat dalam hidup kita, bagaimana Tuhan luputkan kita dari segala kerugian, dari segala mara bahaya. Jangan pernah saudara dan saya lupakan apa yang pernah kita lihat oleh mata kita, dan jangan pernah hilang dari ingatan kita seumur hidup kita. Tujuannya sederhana, saudara. Tujuannya sederhana. Supaya engkau tidak menyimpang jalanmu, supaya engkau tetap beriman kepada Allahmu, supaya engkau tahu bahwa Allah yang sama yang kemarin tolong saya adalah Allah yang sama yang sampai hari ini tolong saya. Jadi nggak gampang khawatir gitu loh. Nggak gampang takut, nggak gampang panik. Kenapa? Karena experience. Iya kan? Karena pengalaman bersama dengan Tuhan itu yang membuat saudara dan saya kuat. Pengalaman saudara dan saya bersama dengan Tuhan itu yang membuat kita tambah yakin. Makanya Paulus bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin dia berkuasa. Kenapa? Karena punya pengalaman. Gitu loh. Jadi masalah pergumulan badai hidup saudara dan saya hari-hari ini
Itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan dengan mengajarkan kepada kita bahwa aku mau adakan pengalaman loh bersama-sama dengan kamu, supaya kamu merasakan bagaimana kuasaku, supaya kamu melihat bagaimana lawatanku dalam hidupmu, gitu saudara. Ya, jadi hari ini kita diingatkan, ayo. Setiap kita punya pengalaman dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita udah punya pengalaman dengan Tuhan. Ada banyak miracle, ada banyak kuasa Tuhan sudah dinyatakan, ada banyak kemuliaan Allah dikerjakan dalam hidup saudara dan saya. Yang harus kita lakukan hari ini sesuai dengan firman Tuhan. Waspadalah dan berhati-hatilah supaya apa yang saudara saya lihat dengan mata kita jangan pernah hilang dari ingatan kita seumur hidup kita. Bahkan bukan hanya sampai di situ. Firman Tuhan katakan, kasih tahu sama anak-anakmu, kasih tahu sama cucu cicitmu, kasih tahu sama keturunan-keturunanmu. Supaya apa? Supaya takut akan Tuhan juga ada dalam hidup mereka. Nah, ini penting saudara. Pengalaman itu kita bagi sama keluarga kita. Pengalaman itu kita bagi sama anak-anak kita, sama cucu-cucu kita. Bagaimana Tuhan pulihkan hidup orang tua kita, bagaimana Tuhan pulihkan hidup kita sebagai orang tua. Cerita sama mereka supaya mereka juga ngalamin. Oh iya ya, Tuhan sudah pulihkan keluarga orang tua saya, Tuhan pulihkan papa saya, Tuhan sudah pernah pulihkan mama saya, kakak-kakak saya, maka saya juga pasti Tuhan pulihkan. Nah, iman itulah yang akhirnya ada dalam hidup anak-anak kita. Bayangkan, kalau kita nggak pernah bersaksi sama anak-anak kita, sama cucu-cucu kita, maka dunia akan menginjili mereka, saudara. Bahaya kalau sampai dunia memberikan kesaksian tentang hal-hal yang menyimpang dari firman Tuhan. Itu sebabnya hari ini kita diajarkan, ayo jangan lupakan pengalaman kita bersama dengan Tuhan, ya. Segala sesuatu yang pernah kita lihat, yang pernah kita dengar, yang pernah kita alami, jangan engkau lupakan itu, jangan engkau pernah hapus ingatan itu seumur hidupmu, dan beritahukan itu kepada anak cucu cicitmu. Karena Tuhan kehendaki agar roh takut akan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, dan kepercayaan kita kepada Tuhan selalu ada dalam keseharian kita. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami mengucap syukur karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami berdoa biar firman termaterai dalam kehidupan kami. Kami tetap terus mengingat perjalanan kerohanian kami dengan Tuhan, perjalanan keintiman kami dengan Allah. Sehingga semakin hari semakin bertumbuh iman kami, dan kami juga mau menyaksikan kepada anak cucu kami bagaimana Tuhan campur tangan dalam hidup kami. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.